Pemirsa, selamat bertemu kembali di Presstalk.tv. Wadah orang media dan orang ditulis media bicara di revolusi akal sehat. Pemirsa, 21 Mei hingga 23 Mei ini Partai Demokrat menyelenggarakan kongres keduanya. Menarik, sebagaimana di topik kita yang lalu, ada 3 kandidat calon ketua umum, sosok yang muda. Ada Bung Anas Urbaningrum, Bung Andi Malarangeng, dan Bung Marzuki Ali yang juga Ketua DPR saat ini. Di hadapan saya ada Bung Rasmidi. Ia adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang dari Kabupaten Kayong Utara ya. Jadi ada utara dan selatan berarti ya, Kabupaten Kayong. Hanya satu utara. Oh, saja. Utara. Ya karena ada utara, logikanya ada selatannya satu ya. Oke. Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Bung Rasmidi. Pertama saya ingin bertanya, bagaimana Anda melihat sosok Bung Anas? Baik, terima kasih. Kita sekarang memang harus bisa melihat sosok pemimpin yang mampu membawa Partai Demokrat ini ke depan. Ada suatu harapan besar karena Bung Anas menurut kami dan menurut saya pribadi adalah salah satu sosok pemimpin yang punya semangat tinggi untuk membesarkan partai, karena Partai Demokrat sekarang mesti harus dibawa dengan sistem soft power. Soft power. Maksudnya gimana tuh? Ke depan Partai Demokrat memang harus dibawa seperti kepada partai yang modern. Partai yang modern, kemudian soft power itu sangat diperlukan karena belajar dari sejarah yang lalu. Para pemimpin-pemimpin kita menggunakan hard power, maka juga tidak bisa bertahan lama. Kemudian dengan sistem soft power yang dilakukan Bapak SBY selaku Dewan Pembina, maka Demokrat sekarang menempatkan pemenang pertama, ranking pertama dalam dunia partai. Dengan 2 periode kita sudah bisa sebagai pemenang pertama, dan itu karena figur Bapak SBY yang dengan santun dan Anas Urbaningrum. Saya kira Bung Anas adalah SBY kecil di dalam Demokrat. SBY kecil dalam Demokrat, istilah baru ini bagi kami. Apa dukungan ke Bung Anas ini juga mendapat persetujuan dari semua ranting? Ya, memang kita sebelum kita melakukan pilihan selaku ketua DPC, kemudian barangkali juga ketua DPD, tentunya kita meminta masukan dari ranting-ranting di tingkat bawah dan memperhatikan aspirasi grassroots juga, karena Demokrat itu punya konstituen yang sangat banyak, sehingga grassroots pendukung Partai Demokrat, konstituen Partai Demokrat juga punya hak untuk memberikan aspirasinya siapa yang menentukan Partai Demokrat yang depan. Seandainya ada politik uang, ini seandainya ya pemirsa, seandainya dan jumlahnya itu katakan berani sampai 1, 3, bahkan 5 miliar gitu untuk mencoblos kandidat lain di lain Bung Anas, selain Bung Anas. Ya, di dalam dunia proses demokrasi, kita mesti harus percaya diri tanpa dengan menggunakan embel-embel politik uang. Seandainya ini saya tanya jujur nih Bung Rahmidi, ini 5 miliar misalnya. Kalau bagi Tolong saya coblos yang ini lebih penting mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada mengutamakan uang. Oke. Karena pertama, kalau sudah membayar 5 miliar, tentunya ini misal ya, misal. Kalau sudah kita mampu bayar miliar, bagaimana dengan untuk memikirkan nasib partai ke depan, sementara kita memikirkan 5 miliar itu sudah keluar. Jadi tentunya mungkin dalam hal penentuan siapa yang menjadi sopir dalam Partai Demokrat ke depan ini bukan lagi berbicara uang, tapi berbicara nanti bagaimana Demokrat ke depan bisa lebih baik. Oke, melihat Kalimantan secara keseluruhan kira-kira bagaimana? Kalau dibuat prosentase antara
Kita belum bisa memprediksi untuk Kalimantan keseluruhan, karena wilayah-wilayah per regional itu, katakanlah Kalimantan itu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Timur. Tentunya kita tidak masuk dalam rank kawan-kawan. Tapi kalau kita lihat dari setiap kali pertemuan, untuk khusus untuk Kalimantan Barat, ya insya Allah Bung Anas didukung, mungkin tidaklah 100%, ya, itu adalah wajar barangkali. Malah 100 juga jadi tanda tanya. Ya, tentunya itu kita tidak berangan-angan. Kira-kira mungkin kalau di bawah 70%, mungkin Kalimantan Barat ya itu siap mendukung Bung Anas. 70%. 70%. Oke. Baik pemirsa, tadi bincang-bincang kita dengan Bung Rasmidi, Ketua Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Daerah penghasil emas juga kalau nggak salah. Tambang ya. Tambang dan perkebunan sawit. Potensi luar biasa Kalimantan Barat yang belum terolah. Semoga dengan adanya pimpinan baru mendatang juga mewarnai visi pembangunan Indonesia lebih baik. Amin. Amin. Bisa sampai di sini dulu, kita ketemu dengan tokoh lain.